Jadi di negara Jepang aja yang disiplinnya nomor 1 di dunia sempat ketar-ketir dengan kecanduan game anak zaman sekarang. Apalagi di negara kita. Banyak anak-anak yang katakanlah dari SD sudah dipegangin HP ya sama orang-orang tuanya ya kan. Dengan alasan mungkin mereka itu adalah bentuk kasih sayang orang tua kepada anak. Jadi fasilitas yang kalian berikan kepada anak itu bukan acuan kalian sebagai rasa kasih sayang. Hi man, welcome back is channel Anipets. Yaps, gue ucapin minal aidin wal faizin buat teman-teman muslim yang sudah merayakan hari Idul Fitri ya men ya. Dan ini saatnya kita kembali ke rutinitas seperti biasa setelah kita libur panjang dari seminggu sebelum lebaran sampai seminggu setelah lebaran ya. Ya sekitar 2 minggu kita sudah liburan gitu ya. Buat teman-teman yang pekerja pabrik kayaknya udah dari Senin kemarin sudah mulai masuk ya seperti biasa. Rutinitas seperti biasa, berangkat pagi pulang sore. Nah buat kang-kang rental yang sudah berpesta karena dari awal puasa kebanjiran pelanggan gitu kan. Biasanya kalau rental-rental waktu bulan puasa itu rame men. Dari pagi sampai sore sampai malam menunggu sampai tembus sahur ya biasanya ya. Pagi lagi ada lagi gitu kan. Setelah lebaran pun juga gitu. Pas waktu habis lebaran lagi mager-magernya anak-anak lagi dapat ampau lah katakan dari orang-orang setelah halal bihalal gitu. Uangnya pada tebel kan, pada main PS gitu kan. Atau biasanya kalau anak-anak setelah habis lebaran itu kebanyakan kan dapat duit gede tuh, dapat uang dari saudara-saudara gitu. Terus biasanya pada anak-anak tuh pada buat top up game gitu kan. Ya seperti game-game mobile atau game-game smartphone gitu, mereka pada top up. Nah beda lagi di negara Jepang men. Kita tahu negara Jepang adalah negara dengan produksi video game paling terkenal sedunia katakanlah ya men ya. Dan juga banyak game-game yang diproduksi di sana. Banyak yang beranggap negara Jepang adalah negara yang aneh. Loh, kenapa aneh? Di Jepang ada banyak game-game yang tidak bisa dipikir secara nalar gitu men. Ada game-game di Jepang yang dianggap aneh seperti game-game show di Jepang. Game yang berbasis reality show ini sangat populer di Jepang men. Coba kalian searching di Google gitu. Game reality show Jepang gitu. Kalian dapat apa? Gue jadi kayak seperti ini nih. Kita coba ketik game reality show. Nah, kayak gini kan. Tuh keluar seperti ini. Dan juga banyak game-game smartphone atau Android yang banyak mengandung unsur seksual. Kalian coba cek di Google Play itu banyak game-game seksual ya berbasis kartun lah. Cuma game itu mengandung unsur pornografi alias seksual. Meskipun banyak yang menilai kehidupan di Jepang itu bebas, vulgar, aneh, tetapi negara Jepang adalah negara terdisiplin sedunia men, nomor 1. Jadi kalau kita di Jepang, kita nggak bisa seenaknya buang sampah sembarangan loh men di jalan. Kita bisa-bisa ditangkap oleh Satpol PP katakanlah kalau di sini ya, atau kepolisian Jepang. Bahkan kalau kita ngasih hadiah ke anak-anak kecil yang kita tidak kenal, kita juga bisa dapat laporan dan bisa ditangkap oleh kepolisian Jepang. Kenapa sampai segitunya orang Jepang? Ya, itulah keamanan dan kedisiplinan yang diterapkan di Jepang. Keamanan untuk rakyatnya, supaya rakyatnya aman. Kalau aja itu adalah seorang teroris yang mengasih atau seorang penculik anak yang berpura-pura mengasih hadiah ke anak. Jadi itulah peraturan di Jepang men, dengan kedisiplinannya. Cuma dalam pandangan atau perspektif orang-orang pecandu bokep, negara Jepang adalah negara bokep. Ya benar sekali sih, karena di negara Jepang atau di negara Sakura tersebut, produksi film JAV atau film-film bokep itu sangat-sangat dilegalkan. Wah, jadi pengen kesana ya jadi orang Jepang. Pada tahun 2022 kemarin, negara Jepang menerapkan peraturan baru di daerah kota Jepang yaitu Kagawa. Jepang telah meluncurkan aturan baru untuk membatasi jam main anak-anak di bawah usia 18 tahun. Anak-anak hanya diperbolehkan untuk bermain game selama maksimal 60 menit dalam sehari atau 90 menit bila sedang hari libur. Nah, betapa ketatnya peraturan di Jepang untuk anak-anak
atau bocil-bocil di usia 18 tahun ke bawah ya men ya. Aturan ini juga membatasi penggunaan smartphone, di mana anak-anak hanya boleh memakai smartphone maksimal hingga jam 10 malam. Kabarnya rancangan awal aturan ini sempat lebih ketat lagi, namun setelah diskusi beberapa bulan akhirnya diputuskan batasan seperti di atas. Prefektur Kagawa memberlakukan aturan ini mulai tanggal 1 April 2020. Nah, jadi untuk anak-anak di usia 18 tahun ke bawah cuma bisa pegang smartphone atau pegang HP sampai jam 10 malam men. Tetapi aturan ini dapat respon langsung dari Katsuhiro Harada yang terkenal sebagai sosok penting di balik seri Tekken. Dia turut mengomentari diluncurkannya aturan tersebut. Menurutnya, aturan ini hanyalah cara para orang tua yang gagal mendidik anak untuk mencari kambing hitam. Wah, pedes banget nih komentarnya. Responnya satset lah. Pedes banget nih men. Ia juga berkata bahwa para pembuat aturan tersebut memiliki otak yang membosankan dan tidak bisa memberikan ide-ide hebat maupun inspirasi pada generasi muda. Gimana ya? Kadang peraturan seketat apapun di negara Jepang, kalaupun orang tuanya tidak bisa membatasi anak-anak dalam bermain game atau memegang smartphone, ya sama aja men. Seketat-ketat apapun ya di negara Jepang itu, kalau tidak mendukung dari lingkungan sekitar seperti orang tua ataupun teman, kalau nggak bisa mendukung ya sama aja peraturan itu ya buat apaan gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua harus pintar-pintar memanage atau mengawasi perkembangan anak zaman sekarang. Ya buat kalian-kalian yang punya anak, yang sudah punya anak katakanlah, kalian harus pintar-pintar untuk memanage atau mengawasi anak-anak kalian bermain game ataupun bermain smartphone ya men ya. Jadi fasilitas yang kalian berikan kepada anak itu bukan acuan kalian sebagai rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang adalah gimana kita membagi waktu atau memperbanyak waktu kepada anak-anak kita. Nah buat kalian para gamer-gamer yang lahir di tahun 90-an atau tahun 80-an, kalian juga nggak akan kaget dengan peraturan-peraturan kayak begini ya. Jadi untuk dari dulu sampai sekarang, game atau video game bagi orang-orang tua adalah biang kerok dari kenakalan remaja dan lain sebagainya. Nah kalau menurut gue perbedaan anak zaman dulu dengan anak zaman sekarang itu begini men. Kalau kita sebagai anak-anak gamer zaman dulu, yang punya video game itu orang-orang yang mempunyai budget lebih ya men ya. Seperti orang kaya gitu kan lah, dia memiliki video game kayak waktu zaman dulu ya seperti Sega, Nintendo dan lain sebagainya gitulah. Dan kalau anak-anak tahun 90-an mungkin kalau mau main game pasti ke rental PS. Rental PS pun kalau uang saku mereka tipis juga nggak bisa main PS ya men ya. Jadi mereka harus menyisihkan uang saku mereka untuk ke rental PS. Itu pun nggak sampai berjam-jam ya, 1 jam 2 jam itu udah habis kalau untuk saku mereka. Tetapi kalau anak zaman sekarang, akses mereka lebih mudah untuk mengakses game seperti di PC atau di PlayStation ataupun yang lebih parah lagi di gadget ya, di smartphone itu lebih parah lagi. Jadi anak zaman sekarang itu lebih mudah untuk mengakses game. Jadi kuncinya adalah kita sebagai orang tua, kita harus bisa memanage waktu game untuk anak-anak. Pada akhir Desember, para orang tua di Jepang resah. Itu karena angka kecanduan main game di negara Sakura tersebut dari waktu ke waktu kian meningkat. Survei Kementerian Pendidikan di tahun ini menunjukkan bahwa 17% anak-anak usia 6-12 tahun menghabiskan waktu lebih dari 4 jam dalam sehari untuk bermain game. Itu naik 9% dari survei serupa yang dilakukan pada tahun 2017. Ya kayaknya untuk peningkat kecanduan game kayaknya nggak di Jepang aja ya, hampir di seluruh dunia. Apalagi di Indonesia. Yang kalau Indonesia kan gitu kan. Banyak anak-anak yang katakanlah dari SD sudah dipegangin HP ya sama orang-orang tuanya ya kan. Dengan alasan mungkin mereka itu adalah bentuk kasih sayang orang tua kepada anak. Tapi bukan gitu lah menurut gua sih. Ya kembali ke kita masing-masing lah, ke kita sebagai orang tua masing-masing memandang itu sebagai apa gitu lah. Itu sebagai bentuk kasih sayang atau sebagai bentuk kehancuran anak. Gitu kan men. Jadi di negara Jepang aja yang disiplinnya nomor 1 di dunia sempat ketar-ketir dengan kecanduan game anak zaman sekarang. Apalagi di negara kita. Ya jangan lupa minum air putih biar kencing kalian lancar men. So happy gaming.